Kasus Subang terbaru, alibi semakin kuat kepada Danu menjadi calon tersangka dalam kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus pembunuh anak di Subang, Jawa Barat, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pelaku, dalang dan orang yang mengetahui peristiwa sadis yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu? Saksi yang muncul dan digadang-gadang oleh publik diduga kuat akan menjadi tersangka silih berganti muncul ke permukaan. Awalnya Yosef, suami korban Tuti sekaligus ayah dari Amel dan Mimin istri muda Yosef, disebut-sebut dalang dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Tudingan terhadap Yosef dan Mimin mereda, kini muncul Muhammad Ramdhanu alias Danu, kerabat korban yang santer disebut akan menjadi tersangka. Apalagi dalam 2 hari lalu, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 dan Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021, Danu secara berturut-turut dipanggil dan diperiksa di Polda Jabar. Tudingan bahwa Danu akan menjadi tersangka semakin kuat setelah diketahui pada Senin dan Selasa 6 dan tanggal 7 Desember tahun 2021 itu Danu diperiksa sendirian. Padahal biasanya, terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, ia diperiksa barengan bersama Yoris dan istri Yoris. Sebelumnya, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mendesak polisi agar menetapkan Muhammad Ramdhanu alias Danu sebagai tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal ini dikarenakan Danu yang merupakan kerabat korban dianggap telah mengganggu area TKP. Danu memang datang dan masuk ke area TKP sehari setelah penemuan mayat ibu anak di Subang atau pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, mayat ditemukan tanggal 18 Agustus tahun 201 pagi. Bahkan Danu disebut-sebut masuk dan membersihkan bak mandi hingga menemukan gunting dan kuter. Terhadap hal tersebut, saya sebagai kuasa hukum Yosef meminta kepada Polres Subang untuk segera menetapkan Danu sebagai tersangka, kata Rohman awal November tahun 2021 lalu. Namun permintaan itu langsung dijawab oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Ia mengatakan jika desakan kuasa hukum Yosef untuk menetapkan kliennya Danu sebagai tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tendensius. Sebetulnya kita kaget dengan pernyataan penasihat hukum Pak Yosef. Itu tendensius meminta polisi, ucap Ahmad Taufan. Taufan mengatakan pihaknya mendukung upaya polisi untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu secara terang benderang. Dia juga yakin, penyidik memiliki aturan dalam penetapan tersangka. Sebenarnya, seyogyanya yang disampaikan kita semua mendukung proses hukum, dalam mengungkap satu tindak pidana polisi itu kan sudah punya SOP, jangan karena ada Danu di TKP, kan Danu juga harus ditelusuri keberadaannya di sana untuk apa, ceritanya bagaimana, kata dia.